Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel saya. Dalam konten kali ini saya akan membahas sebuah materi biologi. Yang pertama, kita akan membahas atom. Atom adalah partikel terkecil dari suatu unsur yang tetap dan memiliki sifat fisika dan kimia. Para ahli pun menentukan bahwa atom itu terdiri dari 3 bagian subatom yang stabil, yaitu ada proton, neutron, dan elektron. Selanjutnya yaitu elemen. Adalah suatu substansi sederhana yang tidak dapat dipecah dalam bentuk lain secara kimia. Selanjutnya ada molekul. Molekul adalah elektron komplit dalam orbitnya yang mempunyai kecenderungan untuk melengkapi dengan memberikan elektronnya pada atom lain. Sedangkan ion adalah 2 atom yang mempunyai perbedaan yang mencolok dalam hal daya tarik berbagai elektron dalam menarik atom yang lain. Sedangkan ikatan kimia adalah proses interaksi elektron komplit dalam orbitnya. Unsur pembangun kehidupan. Sel dibangun oleh unsur-unsur utama seperti karbon, hidrogen, dan oksigen. Unsur-unsur ini saling berikatan dengan unsur lain, membentuk senyawa kimia pembangun sel. Senyawa kimia pembangun sel dapat dikelompokkan atas senyawa anorganik dan senyawa organik. Sekarang yaitu fungsi dan karakter air yang menopang kehidupan, di mana air merupakan salah satu unsur kehidupan. Semua kehidupan ini sangat tergantung pada air karena merupakan komponen utama. Dalam sistem kehidupan, air mempunyai berbagai macam fungsi, seperti sebagai pelarut yang baik, sebagai pengatur pH, dan sebagai pengatur suhu. Selanjutnya, karbon sebagai bahan dasar senyawa organik penyusun kehidupan. Atom karbon memiliki 4 ikatan kovalen, akan menempatkan karbon di tengah dan memungkinkan terjadinya molekul yang besar dan kompleks, bahkan bergandengan membentuk rantai. Karbon merupakan dari molekul organik yang kompleks dalam organisme hidup. 4 makromolekul utama dalam sistem kehidupan, di mana makromolekul merupakan molekul besar yang terdiri atas banyak atom dan blok penyusun. Sebagian besar makromolekul berupa polimer atau suatu molekul yang panjang terdiri atas banyak blok penyusun identik dan dihubungkan dengan ikatan-ikatan kovalen. Selanjutnya itu ada 4 makromolekul. Yang pertama, karbohidrat adalah polihidroksi aldehida atau golongan alkosa atau polihidroksi keton dengan rumus molekul CH2ON. Karbohidrat berfungsi sebagai bahan bakar, bahan penyusun struktur sel dan sumber energi. Kedua, lipid. Lipid berfungsi sebagai komponen struktur membran sel, sedangkan bahan bakar, lapisan pelindung, komponen vitamin, dan komponen hormon. Yang ketiga, protein merupakan komponen penyusun sel yang meliputi sekitar 50% dari bobot garing sel tersebut. Protein berfungsi sebagai dukungan struktural, penyimpanan, pergerakan, transport substansi tertentu, pengiriman sinyal, enzim, dan pertahanan untuk melawan substansi asing. Molekul protein sangat beragam, baik struktur maupun fungsinya. Dan yang terakhir yaitu asam nukleat. Asam nukleat berfungsi sebagai tempat penyimpanan sifat individu yang diwariskan, penyimpanan energi, dan koenzim. Asam nukleat merupakan polinukleotida, yaitu suatu polimer yang satuan penyusunnya adalah nukleotida. Nukleotida terdiri atas 3 komponen, yaitu basa, nitrogen, pentosa, dan gugus fosfat. Selanjutnya, ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan air dalam kehidupan, yang terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 164, yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati atau keringnya, dan
Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Dari Quran, terjemahan Al-Quran itu kita dapat kesimpulan bahwa di dalam kehidupan air merupakan salah satu elemen terpenting di dalam bumi dan semesta ini. Bukan hanya tumbuhan, hewan hingga manusia, semua elemen yang hidup di muka bumi ini sangat membutuhkan air dan di dalam kehidupannya. Bila air tidak ada, maka kehidupan tidak akan berjalan. Ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan penciptaan manusia terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Manusia merupakan makhluk yang sempurna. Dalam penciptaannya, Allah memberi segala dimensi ke dalam diri manusia. Manusia oleh Allah Subhanahu wa taala diberi akal yang tidak diberikan kepada hewan, diberi nafsu yang tidak diberikan kepada malaikat, diberi hati untuk merasakan dan lain sebagainya, sehingga manusia disebutkan sebagai sebaik-baik ciptaan.